Pusat Data Nasional sementara diserang ransomware dan pelaku serangan siber itu pun meminta tebusan sebesar 8 juta dolar atau setara 131 miliar rupiah. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan sebanyak 210 data instansi pemerintah dikunci pelaku. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan instansi pemerintah tersebut mencakup baik yang di pusat maupun daerah. Dari data yang terdampak ada 210 instansi baik itu di pusat maupun daerah. Tadi Dijen Imigrasi berhasil melakukan relokasi dan menyalakan layanannya. Kemudian LKPP sudah on, Kemenko Marves juga ada perizinan yang sudah on, dan pemerintah kota Kediri juga sudah on, dan yang lainnya lagi proses. Jadi kita memigrasi data-datanya, ujar Samuel di gedung Kemenkominfo pada hari Senin 24 Juni 2024. Apakah data warga tak aman karena diretas? Serangan siber menunjukkan lemahnya sistem pertahanan digital di lingkungan pemerintah. Dan apakah data penting nasional diperjualbelikan di dark web? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur INS Institute, Bung Yanwar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Yanwar? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Dan kali ini yang diretas adalah badan pemerintahan karena sebelumnya geger juga di perbankan gitu ya, Bung. Dan kali ini Badan Siber dan Sandi Negara mengakui sejumlah akun penting nasional diretas oleh hacker. Menurut Anda siapa pelakunya, Bung Yanwar, dan apa dampaknya? Ya, sebelum kita menjawab siapa pelaku ya mungkin kita secara kronologi dulu ya. Ini terjadi ketika hari Kamis kemarin ya, tanggal 20 Juni ya, sekitar sore atau malam hari. Nah, kemudian itu ada informasi bahwa Pusat Data Nasional itu mengalami gangguan dan gangguan tersebut awalnya mungkin ada banyak yang mengira ya, banyak spekulasi ya. Tapi ternyata terjadinya sampai ke 2 hari, 3 hari, baru kemudian sekitar hari Minggu itu baru ada press release daripada BSSN dan Kemenkominfo. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya pusat data nasional ini yang permanen itu sebenarnya belum jadi. Jadi pusat data nasional ini merupakan salah satu amanah daripada Perpres dari SPBE ya, di mana nanti akan dibangun pusat data nasional yang pertama ada di Cikarang, kedua kemudian di Batam, ketiga nanti ada di Balikpapan atau IKN, yang keempat nanti ada di daerah eh, timur ya. Nah, saat ini PDN yang diserang ini sebenarnya adalah PDN sementara atau Pusat Data Nasional Sementara. Ada PDN 1, ada PDNS 2. Yang satu ada di Jabodetabek, yang satu ada di Surabaya. Yang terkena adalah yang di Surabaya ya kemarin. Kalau berdasarkan informasi dari Kepala BSSN Himsa ya, Siburian, Pak Himsa, dia mengatakan bahwa ini adalah serangan daripada brain chipper. Nah, yang merupakan varian dari Lockbit 3.0 yang dahulu sempat menyerang BSI. Ini juga Lockbit ya, ransomware Lockbit. Yang mana tadi seperti disebutkan tadi yang meminta tebusan ya sekitar 8 juta atau sekitar 8 juta US dollar atau 131 miliar. Yang mana memang uh, grup Lockbit ini yang biasanya merilis Rockbit kemudian Brainchipper ini memang motifnya kalau diduga adalah motif ya tadi keuangan atau motif ekonomi yang mana mereka selalu menggunakan cara itu dengan mengenkrip lalu kemudian meminta tebusan. Dan sebenarnya yang pernah terkena oleh ransomware ini juga bukan hanya Indonesia ya. Di luar negeri sana ada yang namanya Primatic Pharmaceutical ya, perusahaan farmasi, kemudian ada Virginia Union University, dan kemudian ada Federal Credit Union atau pusat kredit yang ada di Amerika ya. Jadi ini banyak sekali ya perusahaan-perusahaan besar atau lembaga-lembaga besar yang juga terkena bahkan sampai ke universitas ya.
Jadi ini memang bukan pelaku ecek-ecek ya kalau kita lihat. Sedangkan dampaknya kita lihat dari sejak Kamis kemudian sampai ke Minggu, yang paling terdampak adalah layanan imigrasi. Sehingga akhirnya kemudian layanan imigrasi yang bahkan mungkin bertepatan dengan kloter pertama jamaah haji pulang itu akhirnya harus manual ya. Mereka harus melakukan secara manual. Sehingga menyebabkan jumlah antrian ya kan, dan waktu yang lebih lama daripada sistem yang menggunakan digital. Selain itu juga apa namanya KLD atau kementerian, lembaga atau daerah itu juga banyak yang terkena ya, website-website government. Kenapa bisa terkena? Karena ya tadi salah satu imbas dari kebijakan Perpres SPBE ya, di mana semua data center dipusatkan di satu data center di bawah Kominfo, yaitu di PDN Pusat Data Nasional sejak tahun 2000 sekitar 20-an ya. Maka sejak saat itu ya untuk kementerian, lembaga, daerah itu data centernya terpusat di PDN ya. Padahal sebelumnya mereka punya data center dan DRC masing-masing. Nah, kemudian desentralisasi ya, di PDN. Ya, semangatnya ini cukup bagus. Cuman memang satu kelemahan dari sistem sentralisasi ini ya tadi ketika satu kena ya bisa menjalar ke yang lainnya, kena yang lainnya. Nah, inilah yang dampak yang terjadi dan pelaku. Begitu, Bu. Baik, Bung Yanuar, dan tadi dikabarkan sebanyak 210 instansi pemerintah terdampak karena tadi juga Anda sampaikan dampak sentralisasi data center ini. Kemudian apakah data warga negara Indonesia tak aman karena diretas? Ya, jawabannya ya jelas tidak aman. Bahkan ini juga dikatakan sendiri oleh Kepala BSSN kemarin ya, bahwa data warga Indonesia itu tidak aman. Dan ini bukan yang pertama dan satu-satunya ya. Kalau kita lihat ya, secara sejarah ya histori, misalnya Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP. Itu pun juga dikatakan terlambat karena baru disahkan 2022, 2 tahun yang lalu. Dan untuk penegakan hukum harusnya efektif per tahun ini. Ya. Jadi terlambat. Sedang Eropa sendiri punya GDPR itu sudah diberlakukan sejak 2018. Jadi kita terlambat. Dan lagi kalau kita lihat di forum-forum ya oleh warganet, Indonesia dijuluki sebagai open source country. Artinya saking saking seringnya ya terbobol oleh hacker, datanya dijual di mana-mana. Karena kita lihat di story 2004 ini PDN, tahun lalu kita lihat ada data paspor imigrasi 34 juta dijual di sebuah forum, kemudian ada 2022 itu 2023 ada BSI dengan aktornya Bjorka, kemudian ada juga data EHEC Kemenkes atau yang mungkin kita kenal dengan Peduli Lindungi ya. Kemudian juga 2017 itu data pemilu Kada DKI, data KPU, sebelumnya lagi 2016 dan seterusnya ada data EKTP yang bahkan sampai sekarang itu masih ada di dark web ya, dijual bebas. Kemudian di 2024 ini ya kan, selain tadi BDN, pada saat yang sama juga ada di forum itu penjualan data apa namanya Badan Intelijen TNI dan juga Inafis Polri. Ini kan data-data yang sangat penting ya. Walaupun ini tidak terkait karena biasanya mereka itu melakukan penjualan itu beberapa bulan setelah melakukan aksi gitu kan. Tapi ini dirilis pada saat bersamaan. Jadi ini semakin menambah daftar panjang ya jumlah data warga Indonesia yang terjual ya, yang dijual di dark web, yang dijual di apa namanya situs-situs forum-forum hacker dan lain sebagainya. Sehingga jelas data warga Indonesia ini tidak aman. Apalagi kalau kita kaitkan dengan uh, Network Cyber Security Index, ya kan? Di mana dunia ya, di dunia ini Indonesia itu menurut penilaian NCSI itu menempati ranking 49. Ya mungkin kalau dibandingkan Vietnam dan Thailand kita masih teratas ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Indonesia itu masih di bawah. Malaysia ranking 22, Singapura ranking 31. Juga dalam uh, Global Cyber Security Index, Indonesia nomor 24, Malaysia nomor 5, Singapura nomor 4. Jadi kalau dibandingkan dengan ya, Malaysia dan Singapura kita masih kalah ya, masih jauh ya. Walaupun ya tidak begitu buruk juga karena ya,
tidak berada di posisi ranking ratusan ya, di bawah. Nah inilah kira-kira bagaimana ya tingkat keamanan data warga di Indonesia. Dan ini berarti menandakan sistem pertahanan digital kita masih lemah gitu ya Bung, karena tadi data-data penting nasional masih diperjualbelikan di dark web. Kemudian apakah hacker sejatinya pahlawan atau musuh Bung kali ini? Ya, nah, hacker itu ya beroperasi ya untuk meraih sesuatu ya, nilai tertentu dan sebagainya. Memiliki tujuan tertentu, maka hacker ini ya tidak tidak bisa dikatakan pahlawan atau musuh. Ada yang pahlawan, ada yang musuh, ada yang kadang-kadang pahlawan, kadang-kadang musuh. Jadi kalau kita lihat di ya internet sendiri ya banyak pengkategoriannya. Contoh kategori pertama itu adalah white hat hacker atau hacker topi putih. Ini adalah hacker yang dikatakan hacker baik ya. Di mana hacker ini tujuannya adalah untuk mencari kelemahan daripada sistem, lalu kemudian diperbaiki. Mungkin kita pernah dengar ada yang namanya bug bounty program atau semacam sayembara. Sebuah perusahaan tertentu melakukan sayembara, siapa yang bisa menghack apa namanya aplikasi kami atau perusahaan kami, website kami, silakan hack. Nanti kami akan berikan hadiah. Nah ini contoh kalau perusahaan yang bonafit itu seperti itu. Jadi ini akan memancing ya wet hacker itu untuk mencoba melakukan peretasan untuk tujuan nanti mendapatkan hadiah tadi. Tapi bagi perusahaan sendiri ya dia mendapatkan manfaat. Jadi dia tahu celahnya di mana dan di mana harus memperbaikinya. Nah, ini biasanya wet hat hacker di sini. Kemudian kalau black hat hacker, nah ini biasanya yang mereka menargetkannya adalah ya tadi materi tadi ya. Dia mengenkrip data kemudian meminta tebusan ya seperti Lockbit ini ya, brand chipper dari Lockbit ini. Dan kemudian juga bahkan mereka tidak pandang bulu menyerangnya, bahkan bisa jadi mereka menyerangnya industri-industri seperti rumah sakit atau government, di mana memang ya, government ini kalau secara sektor bisa katakan adalah salah satu sektor terlemah ya, kalau dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya, sama seperti sektor kesehatan. Bahkan kadang mereka juga tidak memiliki kemanusiaan mentarget ya sektor-sektor kesehatan karena saat ini memang sektor kesehatan itu sudah menjadi apa sektor-sektor yang kapitalistik. Nah, kemudian ada gray hat ya ini kadang dia berbuat baik, kadang dia berbuat buruk ya di tengah-tengah antara hitam dan putih ya. Lalu kemudian ada blue hat. Blue hat ini hater amatiran yang tujuannya untuk mencari ketenaran ataupun pluralitas. Kemudian ada red hat hacker. Red hat hacker ini seperti white hat hacker atau topi putih, tapi dia eh, biasanya menyampaikan pesan-pesan tertentu atau kemudian mereka memerangi hacker-hacker yang buruk. Oke. Kemudian kategori yang lain ada yang namanya scriptidis. Ya, ini adalah ya pemula yang baru belajar menggunakan script untuk melakukan aktivitas hacking. Lalu juga ada yang namanya hacktivis atau hacker yang aktivis ini. Ini mungkin yang pernah kita bahas ya, di mana mereka memiliki motif politik atau ideologi tertentu. Nah, dan itulah kira-kira ya beberapa ya varian ya dari hacker itu ya. Jadi pejabat kita juga mencontoh dari black hacker gitu ya Bung, tidak pandang bulu yang penting cuan gitu ya Bung. Black hat Iya. politician yang Oh gitu ya Bung. Dan kali ini Bung, motif hacker tadi juga sepintas Anda singgung gitu Bung. Kemudian apakah ada kaitannya dengan pengalihan isu atau mungkin merupakan tadi yang mungkin Anda sampaikan di akhir cuma cari-cari sensasi yang diciptakan oleh orang dalam Bung? Kalau kita mengacu pada press release ya ini sudah jelas ya motifnya itu ekonomi ya atau ya tadi ya, cuan ya di mana mereka itu minta tebusan yang kemudian untuk dikirim dalam bentuk ya tadi Bitcoin itu tadi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara press release ya ini motifnya sudah cukup jelas ya motifnya materi tadi. Cuman yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana cara masuknya. Nah, ini yang masih tanda tanya yang perlu diselidiki lebih jauh. Karena bisa jadi ya, cara masuknya itu melakukan phishing atau mungkin virus di flash disk atau ada agent orang dalam yang bekerja sama dengan ya tadi hacker tadi. Karena saat ini
Jadi tidak dipungkiri itu sudah sangat berkembang sekali ini ya, ransomware ini. Ada bahkan yang namanya ransomware as a service. Jadi kita menjadi agentnya mereka untuk menaruh ransomware ke dalam internal. Nanti ketika berhasil kita mendapatkan komisi daripada tadi tebusan yang diminta. Nah ini yang sangat bahaya, tersebut sebagai RAAS ini, ransomware as a service. Nah ini yang mana ya kita belum tahu ya. Apakah seperti yang di BSI, karena flash disk di sembarangan dicolok atau apa yang berdasarkan info dari Tempo ya. Kita tidak tahu, ini perlu ya pendalaman lagi ya motifnya apa. Dan ini bisa ya tadi membutuhkan waktu yang sangat lama, berbulan-bulan. Nah, tapi kalau kita lihat ya trennya sekarang memang ransomware itu merupakan salah satu serangan yang paling banyak dilakukan. Karena saat ini hacker-hacker sudah sadar bahwa salah satu kelemahan dari sistem keamanan salah satunya adalah ya human atau human error atau kesalahan manusia, yaitu dengan awareness. Jadi mereka memanfaatkan manusia yang mungkin secara pemahaman belum terlalu bagus ya terkait dengan cyber security, lalu mereka gunakan itu agar mereka menginstal suatu hal tertentu, dan itulah yang nantinya akan menjadi ransomware dan mengenkrip data-data mereka. Gitu kira-kira. Ya. Jadi lagi-lagi ya Bung, hacker juga memanfaatkan orang dalam seperti politisi gitu ya Bung. Dan terakhir Bung, apakah hacker bisa menjadi bentuk aktivisme dan penggunaan teknologi komputer dalam mendemonstrasikan pesan politik? Ya, tentu sangat bisa, sangat-sangat bisa dan sudah biasa ini terjadi ya saat ini. Bukti nyata adalah ya ketika kasus perang Rusia versus Ukraina, Israel versus Palestina. Ini kalau tidak salah pernah kita bahas juga di kabar petang ya. Nah, di situ yang terjadi bukan hanya perang fisik, tapi juga ada perang cyber. Mereka melakukan aktivitas mata-matai, mencuri data, bahkan hingga berusaha mengganggu infrastruktur penting yang ada di negara lawannya tersebut, misal seperti sektor telekomunikasi, sektor pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi ini sangat bisa dan sudah terjadi, sudah sangat biasa, bahkan sudah sampai kepada taraf perang ya, perang cyber ya, yang mengiringi perang fisik. Nah, jadi sangat bisa sekali. Nah, maka dari itu ya, nah, kita harus ya semakin ini ya, negara Indonesia atau bahkan negara-negara lainnya, kaum muslimin harus sadar ya tentang yang namanya data pribadi ini ya, harus melakukan perlindungan terhadap data pribadi, kemudian juga mengusahakan ya semaksimal mungkin untuk melindungi data-data warga negaranya, data-data warga Indonesia, rakyatnya, data umat manusia ya, umat muslim ya, agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang nanti akan bisa mengakibatkan kerugian baik dalam bentuk moral, material maupun dalam hal tadi politik dan lain sebagainya. Nah, maka ayo kita harus sadar diri ya terhadap cyber security ya, dan meningkatkan awareness kita. Mungkin begitu. Baik, jazakallah Bung Yanuar untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama yang tadi juga disampaikan, lebih berhati-hati menjaga data diri dan juga peran negara ya Bung. Memiliki peran Ya, penting untuk menjaga data warganya. Jangan sampai kroninya saja yang dijaga dan dinaikkan gitu ya Bung. Harusnya warganya pun harus dijaga gitu Bung. Mudah-mudahan Bung Yanuar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.